Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya Fattah ya Alim. Iftah lana futuhal arifin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam bala, musibah, bencana, dan khususnya dijauhkan dari virus COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin menyampaikan atau berbagi ilmu masih seputar dalam kajian bahasa Arab, yakni pembahasan yang sangat dasar sekali dalam ilmu bahasa Arab. Apa itu? Masih berkaitan dengan isim. Masalah isim pada video sebelumnya sudah kita bahas, yakni bagaimana cara mengenal isim. Bagaimana kita mengetahui isim dalam satu kalimat, dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab turos atau kitab-kitab lainnya. Untuk mengenal itu lebih jauh, silahkan tonton video saya sebelumnya. Untuk linknya nanti saya letakkan di deskripsi ya, silahkan dilihat. Baik, untuk kali ini kelanjutan tentang isim ya. Jadi isim jika dilihat dari sisi jenis kelaminnya atau yang dianggap sebagai kata isim yang memiliki jenis kelamin atau kata isim yang tidak memiliki jenis kelamin tetapi dianggap tergolong kepada jenis kelamin tersebut, maka isim dari sini terbagi kepada dua. Yang pertama mudzakkar, ya, disebut dengan isim mudzakkar. Isim mudzakkar itu adalah isim yang menunjukkan makna laki-laki. Yang kedua, isim muannas, isim yang menunjukkan makna perempuan. Ya. Misalnya kalau mudzakkar kata rajulun. Rajulun ini memang secara arti adalah artinya laki-laki. Nah, tetapi memang di dalam bentuk kata rajulun itu menunjukkan makna mudzakkar. Atau mufradat lain, misalnya saya masukkan kata alimun. Alimun, orang yang berilmu. Orang ini adalah laki-laki karena kata alimun adalah dikhususkan untuk makna mudzakkar. Adapun yang kedua yaitu muannas. Muannas adalah isim yang menunjukkan makna perempuan. Misalnya alimatun. Alimatun. Baik, sekarang akan saya bahas secara terperinci baik itu mudzakkar maupun muannas. Langsung saja. Adapun mudzakkar maka memiliki dua bagian. Ya. Yang pertama mudzakkar hakiki. Mudzakkar hakiki ini adalah isim mudzakkar yang memang dari bentuk katanya itu menunjukkan makna mudzakkar dan memiliki perbedaan yang jelas dengan makna muannas atau dengan mufradatnya itu berbeda dengan muannas. Misalnya kata rajulun tadi. Kata rajulun. Nah, ini bentuk atau contoh daripada mudzakkar yang hakiki. Ya, dari segi makna dia bermakna laki-laki atau menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Dari segi bentuk kata juga dia merupakan kata yang berbentuk kalimat isim mudzakkar. Nah, adapun yang kedua itu disebut dengan mudzakkar majazi. Nah, kalau yang pertama tadi disebut mudzakkar hakiki karena memang
kata atau contoh-contoh yang ada di dalam mudzakkar hakiki itu adalah kalimat isim yang bisa digolongkan karena memiliki jenis kelamin. Misalnya alimun, orang yang berilmu. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki begitu. Atau misalnya kata abun, bapak, itu mudzakkar karena memang bisa digolongkan kepada yang memiliki jenis kelamin. Adapun yang majazi itu mudzakkar yang dianggap oleh orang Arab katakanlah atau ahli nuhat, ahli-ahli nahwu, mereka menggolongkan benda-benda yang tidak memiliki jenis kelamin tetapi digolongkan kepada kalimat mudzakkar. Apa itu misalnya? Kata masjidun. Ya. Masjid itu kalimat mudzakkar. Maka nanti apabila digandengkan dengan kalimat-kalimat yang lain, maka dia harus digandengkan juga dengan mudzakkar. Kalau dimasukkan dengan kalimat fi'il nanti misalnya fi'il mudhari' harus fi'il mudhari' yang mudzakkar. Atau kalau dimasukkan dengan isim isyarah yang barangkali sudah dibahas juga pada video sebelumnya, juga harus digandengkan dengan isim isyarah yang mudzakkar. Misalnya rajulun dimasukkan atau digabungkan dengan kalimat isim isyarah harus mudzakkar. Apa itu? Hadza rajulun. Begitu juga masjidun, ya, karena dia mudzakkar, meskipun mudzakkar majazi disebut mudzakkar tetap, maka dimasukkan hadza masjidun atau dzalika masjidun, dzalika rajulun. Demikian. Jadi ada dua jenis mudzakkar, baik yang bersifat benda ataupun orang, bahkan termasuk hewan ya. Misalnya kitun ya. Pakai to ya, bukan pakai tak marbutoh. Kitun. Atau misalnya filun dan lain sebagainya. Ini disebut dengan mudzakkar. Jadi ada dua. Nah, sekarang kita lanjut kepada isim yang muannas ya. Isim yang muannas ini terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama muannas lafzi. Muannas lafzi ini kenapa disebut muannas lafzi? Karena memang dia ketika dilihat dari sisi maknanya itu berbentuk muannas ya. Berbentuk muannas dengan tandanya ada tamarbutoh ya. Misalnya kata Fatimatun atau Hamzah ya. Hamzah. Fatimah ini memang dari segi lafaz dia muannas ya. Maka disebut muannas lafzi meskipun memang maknanya muannas ya. Nah, sedangkan Hamzah terlihat di sini, Hamzah itu kan biasanya nama untuk laki-laki ya. Nah, ketika Hamzah itu maknanya laki-laki, tapi bentuk kalimatnya itu perempuan, karena ada tamarbutoh yang merupakan tanda isim yang muannas. Atau misalnya Tolhah, atau yang gampang barangkali kita sering sholat tarawih ya. Ketika Bilal mengucapkan al-khalifatul ula, al-khalifah itu adalah disebut dengan muannas lafzi karena al-khalifah yang di situ maksudnya adalah para khalifah setelah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya laki-laki tapi disebut khalifah. Nah, kata khalifah di situ bentuknya adalah muannas, bentuk lafaznya muannas tapi sebetulnya dia maknanya mudzakkar ya. Nah, maka disebut dengan lafzi. Baik. Yang kedua ada namanya muannas hakiki. Sebagaimana mudzakkar hakiki, maka muannas hakiki ini juga memang dari bentuknya, kalimatnya dan makna yang menunjukkan kepada makna muannas. Seperti kata alimatun ya, alimatun. Kalau mudzakarnya alimun,
Kalau muannasnya alimatun. Atau mudzakarnya qatilun, muannasnya qatilatun. Itu disebut dengan muannas al-haqiqi. Ya, misalnya tadi alimatun, perempuan yang alim, atau muslimatun, muslimah atau perempuan yang beragama Islam. Baik, adapun yang ketiga yaitu muannas majazi. Muannas majazi ini kalimatnya itu sebetulnya berbentuk muzakkar ya, karena tidak memiliki tanda-tanda seperti muannas, tidak ada ta marbutah, tidak ada alif maksurah dan alif mundah. Maka dari segi katanya berbentuk muzakkar. Tapi di sini ada beberapa kalimat khusus ya, tidak semua kalimat tentunya, yang dikategorikan sebagai muannas majazi, seperti kata ainun. Nah, ainun ini kan berarti mata. Mata ya. Nah, oleh orang Arab, ainun ini digolongkan, ditempatkan atau diposisikan dia sebagai muannas majazi, meskipun dia nggak ada tanda-tanda muannasnya, nggak ada kemiripan muannasnya, cuman dibuat berbentuk muannas, ditempatkan sebagai tempat muannas ya. Maka jika disandingkan dengan sebuah kalimat, maka dia harus dengan kalimat muannas yang lain, misalnya hadhihi ainun, begitu. Begitu juga dengan kalimat samaun ya. Samaun ya, langit. Atau misalnya na'lun, sendal. Nah, ini disebut dengan muannas majazi. Kemudian kita lanjut, yang keempat adalah muannas ma'nawi ya. Muannas ma'nawi ini dia muannas dari segi maknanya ya. Walaupun bentuk kalimatnya itu nggak muannas ya, tapi dia disebut muannas karena maknanya. Misalnya kata Zainab. Zainab. Nah, Zainab ini kan nama perempuan yang biasanya ya digunakan oleh perempuan ya. Meskipun bentuknya tuh mudzakkar, tidak muannas. Tapi maknanya muannas, maka disebut dengan muannas maknawi, muannas dari sisi maknanya. Begitu juga dengan kata Hindun misalnya. Hindun juga nama perempuan di sisi maknanya ya, walaupun bentuknya bukan muannas. Ini disebut dengan muannas maknawi. Baik, untuk mengenal isim muannas dalam sebuah kalimat, maka kita perlu melihat ada 3 tanda daripada isim yang muannas ya. Apa saja itu tanda isim yang muannas? Yang pertama adalah ta marbutah ya. Ta marbutah. Tanda yang pertama ta marbutah. Nah, ta marbutah itu maksudnya ta yang bulat itu. Biasanya terletak di akhir kata dalam sebuah kalimat ya. Misalnya nih, kata muslimatun atau qurrasatun. Nah, ini semuanya ta marbutah. Jelas, ini paling dominan dan paling mudah kita mengenal kalimat muannas dalam sebuah nas yang sangat besar, Al-Quran misalnya, hadis atau kitab-kitab yang lain. Kalau ada kalimat ini jelas dia adalah ta marbutah ya. Kemudian yang kedua ada namanya alif maqsur atau disebut dengan alif ta'nis maksur. Alif muannas yang maksur. Misalnya apa? Kata husna. Ya. Husna. Nah, ini alif nih ya sebetulnya, meskipun berbentuk ya, tapi yang sebetulnya dia adalah alif, maka disebut alif maksur.
Nah, apabila ada kata yang seperti ini, dia termasuk kepada alif maksurah. Atau misalnya yang lain, Salma, kata Salma itu juga alif maksurah. Nah, yang ketiga ada alif mamdudah. Mamdudah. Adapun contoh daripada alif mamdudah, misalnya kata husna. Ya. Nah, ada alif di sini. Disebut alif mamdudah ya, dia berbilang. Maksudnya ada dua alif berdekatan, satu alif ya, satu disebut hamzah barangkali kita sebut. Atau misal yang lain, misalnya kata sama. Sama ini juga alif mamdudah. Nah, jadi apabila kita ketemu kata-kata yang seperti ini, husna, salma, sama, dan kemudian ada tamarbutoh, maka jelas itu adalah kalimat isim muannas. Nah, sebaliknya jika tidak ada kata atau tanda-tanda yang tiga ini, maka pasti itu adalah isim muzakkar. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.